Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ittaqullaha haqqa taqwa wa tasimu bihaqqil matin la'allakum turhamun. Wasma'u wafhamu ma qalahu Allah ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Wa atidal qurba haqqa wal miskin wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura wa la taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wa la tabsutha kullal basti fataquda maluman mahsura. Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdiru wa innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Syukur alhamdulillah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala pada saat ini kita bisa melanjutkan siaran tafsir sebagaimana sudah dibahas 10 perintah Allah kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Sinai, dan ini merupakan adab-adab takarrub kepada Allah dan adab-adab internasional sesama manusia, sebagaimana Ali bin Husain radhiyallahu anhu dalam riwayat sebuah hadis ketika dia ke Syam bertanya, apakah kalian sudah membaca Al-Quran Bani Israel 10 perintah Allah terhadap Musa alaihissalam? Mereka menjawab, ya sudah, wa atidal qurba haqqau, di antaranya sepuluh perintah Allah dalam surah Al-Isra 23 sampai 37 itu adab-adab ma'rifatullah, adab-adab takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dan adab hubungan sesama manusia, yang pada saat ini kita akan sampai kepada ayat wa atidal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdira. Wa atidal qurba, dan berikanlah kepada kerabat itu haknya. Pertama kerabat, wal miskin, miskin, orang miskin. Ketiga ibnus sabil, orang yang kehabisan perongkosan dalam perjalanan. Wala tubadzir tabdira, jangan mubadzir dengan sebenarnya mubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin, mubadzir itu sama dengan saudara setan. Dan wa kana syaitanu li rabbih kafura, sedangkan setan itu terhadap Tuhannya maha kafir. Kafura, sangat kafirnya. Wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha wa qul lahum qawlan maysura. Jika kamu sekalian mengharapkan rahmat daripada Tuhanmu, kamu peroleh wa qul lahum qawlan maysura. Kalau kamu sekalian menemukan rahmat kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala, wa qul lahum qawlan maysura, dengan kata-kata yang lembut. Sekarang kita bahas wa atidal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil. Di dalam harta seorang muslim itu ada hak tanggung jawab sosial. Ini perlu dipahami. Harta yang kita peroleh itu hakikatnya adalah jasa manusia. Maka dalam harta yang kita peroleh hak sosial, ada tanggung jawab sosial
di mana di dalamnya ada hak zakat, zakat fitrah, sedekah, ada 16 macam fond sosial Islam itu, maka berikanlah kepada haknya kaum kerabat itu. Dalam hadis Bukhari diriwayatkan, siapa kaum kerabat itu? Imam Bukhari dalam adab-adab hubungan sesama manusia meriwayatkan ketika ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man abarru?" Kepada siapa aku harus berbuat baik? Ya. Rasulullah menjawab, ummuka. Ummaka, ibumu, itu pertama. Kedua, abaka. Ketiga, ukhtaka, saudara perempuanmu. Akhaka, saudara laki-lakimu. Kemudian wa maulud alladhi yali dalika hak hatta wajibu wa rahima mausulatun, dan seterusnya berikutnya itu. Tapi yang pertama adalah kepada ibu, karena sekarang kemarin sudah kita bahas kepada siapa aku harus berbuat baik, maka Nabi berkata ummuka, baru abaka, baru bapakmu, maka pertama ummaka. Di sini terjadi peristiwa yang umum di internasional. Kalau kita ke Australia atau ke negara-negara barat, itu orang tua itu dijamin oleh negara. Nah, sekarang bagaimana kalau bapak kita dititipkan pada panti jompo? Nah, ini kemarin sudah kita bahas hak anak terhadap kedua orang tua yang paling utama, dan disitulah letaknya surga, yaitu anak kepada orang tuanya. Yang kepada orang tua itu kepada ibu dan kepada bapaknya. Apabila kedua orang tua sudah berada di bawah peliharaan anak-anaknya, maka wajib dia memelihara, menjaga, dan menjamin kehidupannya. Apabila mereka sudah mampu untuk membiayainya. Tapi ada yang saya tidak mampu karena sibuk, saya mau titipkan saja sama rumah jompo. Ya, kalau darurat itu boleh saja, kalau darurat. Tapi kalau tidak darurat, lebih baik orang tua itu diurus oleh anak-anaknya, baik itu ibu maupun oleh bapaknya. Ya, ini satu. Pertama, ummuka, kepada ibu. Kedua, bapak. Baru ukhtaka, saudara perempuan. Baru saudara laki-laki. Baru yang berada di bawah kekuasaan kamu. Di sini perlu tanggung jawab sosial, apakah itu berupa zakat, apakah berupa infak, atau berupa sedekah, atau berupa hadiah, atau dibawa, atau berupa nafkah, undang-undang nafkah yang wajib untuk sebagaimana membiayai keluarga sendiri. Karena infak itu ada infak nafkah keluarga. Suami memberi nafkah kepada istrinya, itu undang-undang nafkah keluarga. Kalau infak itu fisabilillah. Jadi memelihara ibu, memelihara bapak, dan membantu saudara. Membantu saudara apakah dalam bidang apa? Kalau saudara membutuhkan saudara laki-laki, sedangkan kita berada dalam pemilikan harta yang banyak atau yang ada, maka bantulah saudara perempuanmu, bantulah saudara laki-lakimu.
bantulah orang-orang yang berada di bawah kekuasaanmu untuk karena wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifuhu. Harta yang kamu infakkan pada jalan Allah, yaitu baik sosial, itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa riwayat, Imam Bukhari banyak menyatakan riwayat innallaha yusikum bi ummahatikum summa yusikum bi abaikum summa yusikum bi aqrabi fa aqrab. Rasulullah SAW mewasiatkan kepada kamu sekalian bagaimana kamu harus memelihara ibumu. Summa yusikum bi abaikum, mewasiatkan. Wasiat ini adalah satu kewajiban yang harus dilaksanakan. Ya, kewajiban yang harus dilaksanakan. Apalagi kalau ibunya bukan pensiunan, ibunya sudah berada di bawah kekuasaan atau pensiunan, tapi hanya saya kemarin ada tamu pensiunnya hanya 1.500, ya, sedangkan kebutuhan ibunya itu sangat banyak sekali tentunya. Ya, jadi anak-anak wajib diwasiatkan oleh Rasulullah SAW, yusikum bi ummahatikum summa yusikum bi abaikum summa yusikum bi aqrabi fal aqrab. Sudah itu kerabat-kerabat yang dekat, yaitu kemudian kedua, yusikum billah bil masakin, orang miskin. Jadi orang-orang miskin, nah ini ada hak ada hak dalam zakat. Miskin ini ada haknya, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Jadi ada hak. Kalau dia punya harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, maka ada haknya fakir miskin. Kemudian Ibnu Sabil ini, kalau pengalaman saya itu, kita membuat Ibnu Sabil. Jadi bukan orang yang kehabisan perongkosan dalam perjalanan, tapi kita membuat santri, anak yang dibiayai oleh pesantren dari daerah-daerah. Ada yang dari luar Jawa dibawa ke Darussalam, ada yang dari Mesir, ada yang dari Nias, ada yang dari Wakatobi. Nah, itu Ibnu Sabil. Tapi itu sabilillah, itu anak-anak yang sengaja dibikin menjadi Ibnu Sabil, orang yang kehabisan perongkosan di jalan. Maka ini dibiayai oleh yayasan sampai selesai, sampai tamat, umpamanya SMP, SMA, atau sampai ke perguruan tinggi. Itu sabilillah, ya. Ibnu Sabil. Wala tubadir tabdira, dan jangan mubazir dengan sebenarnya mubazir. Ini nanti ada hubungannya dengan ayat berikutnya, yaitu wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuka wa la tabsutha kullal basti wa taquda maluman mahsura. Nah, di dalam hadis Imam Baihaqi disebutkan al-iktisadu bin nafaqati nisful ma'isyah. Iktisad, sederhana di dalam berinfak, bersedekah, berbelanja, itu separuh daripada kehidupan. Al-iktisadu fin nafaqati nisful ma'isyah. Iktisad di dalam kehidupan, dalam berinfak itu separuh kehidupan. Bahkan dalam riwayat Ahmad Baihaqi, wa ma'ala maniktasada, tidaklah akan sia-sia, tidaklah akan fakir. Nah, tidak akan menjadi fakir orang yang sederhana. Ma'ala, tidak akan fakir, tidak akan sengsara. Maniktasada, orang yang sederhana. Dan untuk mencapai sebagaimana wasiat ayah saya, dan ini sesuai dengan hadis Nabi,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Darda, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampakahaka rafaqaka fi ma'isataka. Manfakahaka, siapa yang mendidik kamu menjadi faqih, menjadi berilmu, ya, maka itu akan memudahkan kamu di dalam mencapai kehidupan. Ayah saya berwasiat, cari ilmu sebanyak-banyaknya. Kalau kamu sudah punya ilmu sebanyak-banyaknya, pekerjaan yang mencari kamu. Jangan cari pekerjaan, cari ilmu sebanyak-banyaknya. Sebagaimana hadis Nabi, manfakahaka rafaqaka fi ma'isatika, dalam ma'isah kamu. Nah, jadi dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ayat yang lain menyatakan la taj'al yadaka maghlulatan ila unukika. Kemudian apa tadi? Wa atidal qurba wal miskin wal sayyid wa la tubadir tabdira. La taj'al yadaka maghlulatan ila unukika. Ini di dalam surah 43 ayat 36. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa man yashi'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Wa man ya'shi, barang siapa yang berpaling dari zikir rahman, berzikir kepada Allah yang maha pengasih dan penyayang, nuqayyid lahu syaitanan, kami akan kuasakan setan kepadanya, fa huwa lahu qarin, kemudian setan itu menjadi temannya. Nah, sedangkan kalau sudah mubazir tafsira, kemudian wala taj'al yadaka maghlulatan, jangan jadikan tanganmu itu terbelenggu di atas lehermu, seperti ini. Wala tabsutha kullal basti, jangan pula mubazir. Sebagaimana dalam ayat juga dalam surah 37 ayat 22, ihsiru alladzina zalamu, ahsirul ladzina zalamu aw azwajihim wa ma kanu ya'budun. Ya, kami akan kumpulkan orang-orang yang zalim. Zalim itu dalam Quran ada 3, zalim, kafir, wal kafiruna hum zalimun. Kedua syirik, inna syirka la dzulmun adzim. Ketiga, zalim itu aniaya, melanggar hak asasi manusia. Jadi orang-orang yang zalim itu dikumpulkan atau azwajahum, bersama jodoh-jodoh mereka, orang yang melampaui batas di dalam berzina, wa ma kanu ya'budun, dan apa yang mereka sembah itu akan dikumpulkan di dalam neraka jahanam karena kemubaziran mereka di dalam kehidupan mereka, baik di dalam berbelanja, bahkan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengenai sederhana di dalam menggunakan air. Seorang sahabat yang berwudu dan menghambur-hamburkan air, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala tubadir tadbira." Jangan mubazir. Para sahabat ini bertanya, apakah dalam wudu juga ada mubazir, ada berapa? Iya, dalam wudu juga harus sederhana menggunakan air. Apalagi dalam situasi kondisi di daerah Timur Tengah itu daerah padang pasir, ya. Sekarang di Bandung bagian timur selatan saja itu sudah banyak kerepotan air
masih kesulitan air karena kemarau. Jadi sederhanalah di dalam menggunakan air di dalam mandi, di dalam wudu, demikian juga harus sederhana. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuki wa la tabsutha kullal basti fatakuna maluman mahsura. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha. Allah melapangkan rezeki siapa yang dikehendakinya. Untuk lapangan rezeki ini satu sumbernya ilmu. Al-ilmu, ya, sebagaimana wa man faqahaka rafaqaka fi maksiatika, cari ilmu. Pertanian harus tahu ilmunya, peternakan harus tahu ilmunya, dagang harus tahu ilmunya, restoran harus tahu ilmunya. Nah, kalau sudah tahu ilmunya itu, Allah akan melapangkan rezeki. Yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdiru, dan Allah akan membatasi juga. Nah, innahu kana bi ibadihi habiran basira, sesungguhnya kepada hamba-hambanya habiran, maha memberitahukan dan maha memperlihatkan apa yang pernah diamalkannya. Oleh karena itu maka marilah kita menghayati ayat ini, ya, wa ati dal qurba haqqahu wal miskin wal misabil wa la tubadzir tabdira, jangan mubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwanus syayatin. Mubadzir itu saudara setan, dan setan itu nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang berlampaui batas. Wa imma turidana anhum tiga rahmatin min rabbika, jika tidak ada kelapangan untuk memberi bantuan, faqul lahum qawlan maysura, maka mengucapkanlah kata-kata yang sopan, kata-kata yang menyenangkan hati. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuka, dan janganlah tangan kamu membelenggu di atas lehermu, dan jangan pula lepas selepas-lepasnya, yaitu mubadzir. Fatakuda maluman mahsura, maka akan terjadi kerugian dan kecelakaan. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir wa innahu kana bi ibadihi habiran basira. Saya kira tidak perlu banyak lebar. Inilah kedua daripada perintah Allah terhadap Nabi Musa, dan ini adab berinteraksi dengan Allah dan adab dengan sesama manusia. 10 perintah Allah terhadap Nabi Musa itu bukan kepada Nabi Musa saja, tetapi juga kepada umat Islam Indonesia dan umat Islam dunia ini. Marilah kita berdoa. Rabbana hab lana minas sholihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.